Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indias Ilham Ramadan. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang audit sistem pemasaran. Fungsi pemasaran itu sendiri yaitu merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan. Karena setelah sebelumnya melalui proses operasional produksi untuk menghasilkan sebuah produk, tentu saja akan dilakukan pemasaran. Tujuannya setelah dilakukan suksesnya operasional pemasaran itu akan mendapatkan pemasukan bagi perusahaan yang tentunya dapat menutupi biaya-biaya yang telah terjadi dan menghasilkan keuntungan atau laba. Kemudian jadi proses fungsi pemasaran ini merupakan menganalisis bagaimana supaya mengetahui ancaman-ancaman ataupun peluang-peluang yang terjadi yang dapat supaya dilakukannya perbaikan. Nah, untuk mengetahui hal tersebut dilakukanlah pengujian secara berkala, yaitu audit sistem pemasaran. Audit sistem pemasaran tersebut merupakan pengujian secara sistematis, komprehensif, dan independen yang dilakukan secara berkala terhadap organisasi pemasaran, apakah proses pemasaran tersebut berjalan secara efektif, dan kemudian untuk menilai peluang-peluang dan kekurangan-kekurangan apa saja yang masih terjadi sehingga dapat deteksi lebih dini dan dapat dilakukannya perbaikan. Jadi nanti setelah proses audit sistem pemasaran dilakukan, maka seorang auditor akan memberikan saran-saran ataupun eh, hasil-hasil yang dapat dijadikan untuk dilakukannya perbaikan terhadap sistem pemasaran yang terjadi. Jadi apakah harus dilakukan secara berkala? Mengapa? Dan mengapa tidak nanti saja ketika telah terjadi permasalahan? Nah, ini dia. Jadi misalkan suatu perusahaan merasa aman-aman saja, merasa operasi perusahaannya itu baik-baik saja, sehat-sehat saja, namun tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Nah, setelah kejadian itu kemudian baru dilakukannya audit. Bisa-bisa saja, akan tetapi tidak seefektif jika hal tersebut belum terjadi. Jadi ada tindakan preveren sebelum hal itu terjadi. Berbeda dengan ketika sudah terjadi, kemudian baru dilakukan analisis dan dicari kekurangan untuk dilakukannya perbaikan. Tentu saja akan berbeda. Nah, kemudian ruang lingkup audit pemasaran itu yaitu ada audit lingkungan pemasaran. Audit lingkungan pemasaran yaitu tentu saja yang namanya lingkungan pemasaran pasti memiliki lingkungan seperti lingkungan mikro dan makro. Mikronya yaitu seperti antara perusahaan, kemudian pelanggan, kemudian pemasok, perantara pemasok, dan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar perusahaan. Namun yang makro yaitu seperti kondisi alam, demografi, kemudian politik dan sosial. Jadi kemudian yang kedua yaitu audit strategi pemasaran. Audit strategi pemasaran dilakukan untuk menentukan apakah strategi yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan yang diharapkan. Gitu. Jadi kemudian yang ketiga yaitu ada audit organisasi pemasaran. Di situ audit dilakukan untuk menilai apakah organisasi telah melakukan tugasnya dengan seefektif mungkin, dan juga untuk menilai hubungan antara bagian-bagian dalam organisasi pemasaran tersebut. Berbagai bidang itu saling berkontribusi satu dengan yang lainnya, apakah telah efektif sehingga untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Kemudian yaitu audit sistem pemasaran. Nah, audit sistem pemasaran ini terdapat dibagi jadi dua, yaitu audit secara menyeluruh atau fungsional
kebalik. Jadi ada audit fungsional dan audit horizontal. Nah, fungsional itu vertikal, yaitu terhadap audit yang dilakukan hanya terhadap beberapa bagian saja dalam organisasi pemasaran. Contohnya seperti penjualan saja, kemudian periklanan saja. Tapi kemudian audit yang secara horizontal atau menyeluruh itu audit yang dilakukan terhadap seluruh elemen dalam sistem pemasaran. Namun audit terhadap horizontal ini biasanya akan terjadi campuran antara fungsional dan horizontal. Kenapa? Karena ketika audit secara vertikal dilakukan, secara horizontal itu dilakukan, pada awalnya memang secara menyeluruh, namun pada akhirnya akan dipilih secara rinci beberapa bagian yang perlu diperdalam. Nah, itu termasuk dalam perbagian, jadi fungsional jadinya. Jadi campuran antara fungsional dan horizontal. Kemudian selanjutnya yaitu audit fungsi pemasaran. Nah, audit fungsi pemasaran ini terbagi menjadi beberapa, yaitu produk. Yang pertama adalah produk. Dalam suatu perusahaan operasi produksi, tentu saja menghasilkan sebuah produk. Produk apa yang akan dipasarkan? Nah, apakah layak? Apakah telah melewati segala uji sehingga layak untuk didistribusikan kepada masyarakat? Kemudian yang kedua yaitu harga. Jadi ada produk, tentu saja akan ditentukan harga yang pantas, yang wajar. Kemudian yang ketiga yaitu distribusi. Jadi setelah produk, kemudian harga, kemudian selanjutnya adalah proses fungsi distribusi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada periklanan dan promosi. Jadi suatu produk akan dipromosikan, diiklankan supaya dikenal oleh banyak masyarakat, sehingga diharapkan proses pemasaran akan berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Kemudian yang tadi itu ada strategi, terhadap audit strategi pemasaran. Jadi terdapat beberapa proses manajemen pemasaran, yaitu yang pertama yaitu merumuskan misi perusahaan, kemudian mengembangkan profil perusahaan, kemudian menilai lingkungan eksternal perusahaan seperti pesaing, ya seperti yang tadi di awal dikatakan, yaitu untuk menilai peluang-peluang dan ancaman-ancaman. Nah, ancaman dari luar itu salah satunya yaitu pesaing dan atau kompetitor. Jadi pesaing perlu dikenali termasuk dalam lingkungan eksternal. Kemudian memilih opsi-opsi yang cocok untuk perusahaan ke depannya, yang supaya sesuai dengan yang dikehendaki oleh perusahaan. Kemudian memilih atau membuat opsi-opsi sasaran jangka panjang ataupun secara umum untuk mensukseskan proses pemasaran yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian setelah melalui proses strategi tersebut, maka akan menghasilkan sebuah data yang digunakan untuk mengestimasi peluang ke depan bagi perusahaan tentunya. Nah, jadi audit sistem pemasaran ini tentunya akan diharapkan menghasilkan sebuah informasi yang bermanfaat dan yang berasal dari auditor tersebut. Nah, bagaimana sih ciri-ciri dan karakteristik informasi yang bermanfaat bagi yang menggunakan atau bagi pihak manajemen? Yang pertama yaitu relevan, kemudian cukup, kemudian kompeten, dan efisien. Jadi cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.